Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami ada dalam Minggu Raya. Di saat ini kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini karena penyertaan dan anugerah kemurahan Tuhan yang begitu besar bagi kehidupan kami. Sebab itu kita akan memuji Dia, menyembah Dia, karena layaklah Dia kami puji, kami sembah di saat ini. Sebab itu saya undang semua bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah.
kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Berkati kami Bapa, baik kami sebagai pelayan-Mu yang ada di altar-Mu. Bagi baik sebagai jemaat Tuhan yang saat ini memuji memuliakan nama-Mu. Dalam penyertaan-Mu, menyertai semua yang beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saja yang dapat mengurapi kehidupan kami, jemaat kami Tuhan Yesus. Sehingga lewat ibadah yang kami lakukan di saat ini mengandung berkat dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami taruh kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, baik sebagai pemimpin pujian, baik sebagai singer, sampai kepada pemain musik, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi kami semua, layakkan akan kehidupan kami Bapa. Kami mengaku, kami penuh dengan kelemahan keterbatasan. Biarlah Roh Kudus yang dapat memampukan kami, Roh Kudus dapat menguatkan kami, agar kami mampu melakukan ibadah kami ini sampai akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa, dan layakkan dan kuduskan akan kehidupan kami. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena hanya Dialah satu-satunya Allah kami, Allah yang luar biasa, yang selalu setia dalam kehidupan kita. Hanya Dia sajalah adalah sobat yang sejati. Hanya Dialah yang dapat menolong setiap kehidupan kami. Sebab itu kami akan berikan pujian kepada Dia dengan penuh kegirangan. Mari saya jemput semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ingatkan diriku.
Itulah puji-pujian kita, dan biarlah puji-pujian kita di saat ini menyenangkan hati Tuhan dan naik sebagai kehidupan yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan di saat ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan akan seluruh kehidupan kita, karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah akan seluruh kehidupan kami. Firman Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah penolong dalam setiap kehidupan kita. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat menguatkan iman percaya kita. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, bangkit berdiri, siapkan akan kehidupan kita. Kita mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan saat ini. Walaupun kami dihadapkan dengan banyak masalah, beban yang terjadi saat ini, namun hanya firman Tuhan yang dapat memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, siapkan hati Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Pengharapan-Mu Tuhan, masuk jemaat-Mu saat ini.
selalu menuntun kehidupan kita, agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Usiakan hatiku Tuhan. Haleluya. Usiakan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Surahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Usiakan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Usiakan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Usiakan hatiku Tuhan. Usiakan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Inilah kami Bapa, inilah keberadaan kehidupan kami Bapa. Di saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami lewat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu di saat ini dapat kami mengamalkan itu dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah urapi kami semua, urapi jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan di saat ini yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami Bapa. Berfirmanan kepada kami Bapa, karena kami selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami taruh hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan kuasa Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau ada bersama-sama dengan hamba-Mu di saat hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hanya Roh Kudus saja yang dapat mengartikan itu dalam setiap kehidupan kami. Dan apa yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu yang akan dibagikan kepada kami jemaat Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi berkat dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap untuk menerima akan kebenaran firman. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu di minggu kedua. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Seorang sahabat saya, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa, loyalitas dan segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pagi dan siang hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Heri Sinuaji dari Medan.
Dia teman sepelayanan dengan saya dan hari ini dia akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan terima kebenaran. Untuk itu waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya, Pastor Heri. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Henry yang mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi hari menjelang siang ini, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena saya ada sampai hari ini semua karena berkat dan kebaikan serta penyertaan Tuhan. Saya percaya bahkan jemaat yang ada di Saparua yang ada saat ini menyaksikan ibadah online ini, saya percaya juga menikmati kasih dari Tuhan. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada hamba Tuhan, gembala kita, Om Henry yang telah mempercayakan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pertama saya mau salam dulu jemaat yang ada di rumah, jemaat GPDI Saparua Setia. Saya mau sapa, biarlah kiranya firman Tuhan yang hari ini akan kita sama-sama mendengarkannya bisa menjadi rema bagi jemaat Tuhan. Terlebih saya juga mau sapa Oma yang ada di Saparua. Terima kasih karena hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Septi semua. Saya mau memberikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pada saat pagi menjelang siang hari ini adalah jangan jemu berbuat baik. Nah, kenapa? Hal ini adalah sangat penting sebagai kita pengikut Kristen, sebagai kita jemaat Tuhan. Kenapa? Karena saya katakan jangan jemu berbuat baik. Karena pada dasarnya sifat manusia itu mudah berubah. Hari ini bisa berbuat baik, besok belum tentu. Nah, pada saat ini saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa selama ini kita mengikut Yesus, baik seberapa lama kita sudah menjadi Kristen, berapa lama saudara mendengarkan khotbah, bahkan totalitas kehidupan kita sebagai orang percaya akan bermuara selama masih hidup di dunia ini akan bertujuan bagaimana kita berbuat baik. Khotbah-khotbah yang saudara dengar, renungan-renungan yang saudara baca, itu semua akan bermuara selama kita masih hidup di dunia ini. Kita akan diajarkan bagaimana cara untuk berbuat baik. Itulah sebabnya makanya saya beri tema pada saat pagi hari ini, jangan jemu berbuat baik. Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak orang melakukan perbuatan baik dengan motivasi tertentu. Orang dunia melakukan sesuatu yang baik dengan alasan tertentu. Contoh, mungkin ada orang yang berbuat baik agar orang itu berbuat baik lagi kepada kita. Dan orang mendefinisikan tentang baik itu, tentang berbuat baik itu bisa berbeda-beda. Kenapa? Saat saya berbuat baik, belum tentu itu baik bagi orang yang menerima. Bahkan belum tentu diterima atau direspon dengan baik oleh yang kita bantu. Lain lagi, bagaimana dengan respon orang yang melihat? Bisa kita berbuat baik, tapi orang lain disalah mengerti. Salah mengerti akan kebaikan kita itu. Nah, itulah yang perlu kita ketahui sehingga kita tidak jemu nanti berbuat baik. Kita harus paham dulu bagaimana sih orang Kristen berbuat baik sehingga kita bisa senantiasa berbuat baik. Nah, karena itu dari sudut pandang agama kita yang diajarkan Kristen, yang diajarkan Kristus kepada kita, berbuat baik itu didasarkan kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Yang jadi pertanyaannya saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita tahu apa itu kehendak Tuhan? Tentunya dari kebenaran firman Tuhan. Itulah makanya setiap jemaat Tuhan sangat penting untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena seperti ini indikasinya, setelah kita membaca kebenaran firman Tuhan, setelah kita memahami isi firman Tuhan, kita akan mengerti isi hati Tuhan, maka pemahaman kita itu akan membuahkan hasil dengan namanya tindakan, yaitu berbuat kasih yang diajarkan di dalam Alkitab, yang diajarkan Yesus. Jadi pemahaman kita tentang firman Tuhan itu akan berbuah dengan tindakan kasih yang kita lakukan. Itu makanya kita sangat penting untuk belajar berbuat baik itu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan sekedar hanya keinginan kita.
Jika kita berbuat baik agar orang lain berbuat baik bagi kita, kita akan kecewa. Belum tentu orang yang kita tolong besok bisa lupa dengan kita. Tetapi kalau kita berbuat baik karena itu kebenaran firman Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan, kita bukan mencari agar orang lain senang kepada kita, tetapi kita mencari biar Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Itulah satu poin yang sangat penting agar kita bisa berbuat baik dengan tidak jemu-jemu. Dengan demikian, perlu pula kita ketahui bahwa proses dalam berbuat baik itu tidak mudah. Seperti yang saya singgung tadi pertama, bahwa banyak hambatan saat kita melakukan perbuatan baik itu, berbuat baik. Mungkin kita sendiri yang mau menolong orang lain kekurangan. Mungkin kita sendiri yang mau menolong orang lain kejepit. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu dalam keadaan kehidupan kita keadaan baik saja. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa rema yang dikasih Tuhan, yang perlu kita ketahui bahwa saudara harus tahu bahwa memberi dalam kekurangan itu adalah hal yang paling sukacita. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dalam memberi dalam kelimpahan, itu orang lain yang tidak mengenal Tuhan juga bisa. Tetapi orang yang bisa memberi dalam dia kekurangan, itu adalah ciri khas pengikut Kristus. Itu adalah ajaran Kristus. Jangan kita menunggu layak dulu agar kita menolong orang lain. Tidak. Tetapi kita diajarkan Tuhan bahwa untuk tetap senantiasa berbuat baik atau tidak, selama kita masih bisa melakukannya. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Saya mau mengajak saudara membuka di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-10. Karena di sana dikatakan bahwa kenapa kita harus berbuat baik. Meskipun banyak halangan, meskipun mungkin kebaikan kita itu dianggap orang lain atau disalahpahami oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan mencatat di dalam Efesus 2 pasal yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Di garis bawahi saudara, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini adalah sangat penting dikatakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik. Saya dan saudara jemaat Tuhan yang ada dibuat Tuhan, diciptakan Tuhan untuk pekerjaan baik di dalam Kristus yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saudara diselamatkan, saya diselamatkan, ada sampai saat ini. Kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk meneruskan teladan yang diberikan Yesus, yaitu di kayu, yaitu selama Yesus ada di bumi. Itulah yang perlu kita teladani, karena kita sadar kita ini diselamatkan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi saya mau buat kesimpulan kecil bahwa kita harus tahu kita berbuat baik bukan karena untuk pribadi kita, bukan karena kita untuk ditolong orang lain. Tetapi sekali lagi saya katakan, itu adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena oleh itulah kita diselamatkan Tuhan, agar kita bisa memancarkan. Bahkan ada firman Tuhan, biarlah kebaikan kita diketahui oleh semua orang, sehingga nama Bapa dipermuliakan. Ketika saudara bisa menolong orang lain, nggak mesti saudara katakan Yesus Tuhan saya, tetapi dia akan penasaran siapa Tuhan dia, sehingga dia bisa muliakan, bisa ditinggikan Tuhan kita. Haleluya saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini saya mau membawa kita tentang perbuatan baik, belajar dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Mari kita baca bersama-sama Galatia pasalnya yang ke-6. Nah, di sini saya mau membahas secara ekspositori. Kita akan membahas pasal pertama sampai ayat pertama sampai yang ke-10. Pasal yang ke-6, Galatia pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ke-10. Nah, saya akan bacakan kenapa kita harus belajar untuk tetap senantiasa, bagaimana agar kita bisa senantiasa berbuat baik, tidak jemu-jemu. Inilah sangat penting, karena hanya sekali berbuat baik siapapun bisa. Tetapi bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan secara berkelanjutan untuk tetap berbuat baik meskipun orang salah mengerti. Mari kita sama-sama belajar di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia di pasal yang ke-6 ayat pertama dikatakan, di situ kalau peringkopnya saudara baca, saling membantulah kamu
Nah, ayat pertama dikatakan, saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Apa yang di sini yang mau dimaksudkan? Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, setiap gereja, setiap anggota gereja atau ada saudara kita yang melakukan pelanggaran, itu kita sebagai yang lebih rohani dikatakan di sini dituntut agar kita memimpin. Atau mungkin ada jemaat Tuhan yang sudah tidak datang lagi beribadah, atau sudah meninggalkan gereja atau meninggalkan Tuhan, atau membuat pelanggaran. Kita harus memimpin mereka. Kita harus memulihkan mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan lemah lembut. Inilah yang paling penting. Kita menolong mereka kembali untuk datang beribadah. Kita menolong mereka kembali untuk memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Itulah makanya di sini dinasihatkan, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, bukan untuk kita hakimi, tetapi kita menolong mereka untuk berbalik, memimpin mereka untuk memulihkan kehidupan mereka, biar mereka bisa berkenan lagi kepada Tuhan. Dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara menghakimi. Nah, selanjutnya, yang kedua yang perlu kita ketahui bagaimana berbuat baik ini, di ayat yang kedua dikatakan di pasal 6, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi di sini saya mau tekankan tentang bertolong-tolongan ini, karena ada banyak orang yang saya katakan bergaya menolong orang lain, tetapi hal pertama yang penting kita ketahui bahwa kita harus memperhatikan sekitar kita terlebih dahulu. Kita perhatikan gereja kita perhatikan keluarga kita. Kita tidak akan bisa melakukan hal yang besar jika gereja kita, keluarga kita lalaikan. Jangan kita berharap bisa menolong di organisasi yang lebih besar, sedangkan tetangga kiri kanan kita abaikan. Inilah yang dimaksud bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita perhatikan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita. Sangat penting, karena belum tentu ada peribahasa mengatakan bahwa pertolongan yang kamu berikan saat ini, pertolongan yang kamu lakukan hari ini kepada orang lain, itu akan menolong kita sendiri. Kebaikan yang kita buat hari ini akan menolong kita di kemudian hari. Makanya sangat perlu kita untuk saling bertolong-tolongan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak bisa dipungkiri, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, karena kita hidup di dalam dunia ini berdampingan dengan saudara kita. Kita tidak bisa lepas dari seseorang. Kita tidak bisa hidup sendiri, percayalah. Kita membutuhkan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Orang lain pasti membutuhkan kita. Dan selanjutnya saya mau lompat ke ayat yang ke-6. Pasal 6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini berbicara tentang bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang menyerahkan hidupnya untuk mengajar, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya mau membandingkan ini dengan tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Kenapa kita harus menolong gembala atau menolong penginjil? Dalam dikatakan di sini tadi, setelah kita menerima pengajaran itu, di situ dikatakan di Korintus 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-14, demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dalam arti apa, saudara? Hamba Tuhan yang melayani dengan full time, dia melayani, itulah yang harus jemaat topang. Itulah yang harus jemaat tolong, karena seorang hamba Tuhan, seorang yang mengajar saudara kebenaran firman Tuhan, dikatakan tadi dia hidup dari Injil itu. Hidup dari pemeliharaan. Itulah makanya dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, dan baiklah dia dan baiklah saudara yang menerima pengajaran dalam firman,
membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang mengajarkan, yang memberikan pengajaran itu. Nah, inilah yang perlu saudara setiap jemaat Tuhan mengerti. Karena sangat penting, sudah seharusnya kita berbuat baik kepada orang yang berjasa kepada kita. Hal ini orang dunia pun melakukannya. Jika kita sudah diajar, ketika kita sudah dipimpin untuk bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, sudah selayaknya, sudah seharusnya kita berterima kasih kepada orang yang membawa kita kepada Tuhan, yang menuntun kita untuk mengajari kita hidup bagaimana berkenan kepada Tuhan. Dan hal yang menarik yang kita nantikan, inilah kenapa kita harus senantiasa berbuat baik. Saudara bisa baca di di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sama 9. Saya bacakan kepada saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat yang ke-9 ditekankan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ingat, garis bawahi, jika kita tidak menjadi lemah. Ada ayat yang ke-7 di situ dikatakan seperti ini, saudara. Ayat yang ke-7 saya bacakan kepada saudara. Janganlah sesat, Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ini tadi sama seperti yang saya katakan. Kebaikan yang saudara tabur hari ini, itu juga yang akan saudara tuai. Kebaikan yang saudara berikan kepada orang lain pada saat ini, akan saudara terima. Pertolongan yang saudara berikan kepada orang lain saat ini, itu akan menolong saudara pada waktu yang kemudian hari. Makanya daripada itu, dikatakan bahwa kalau kita menabur dalam roh, kita akan menerima dalam kehidupan kekal. Tetapi kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Tergantung saudara, pilihannya ada di kehidupan saudara masing-masing. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-9, kita dinasihatkan bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Sangat penting untuk kita sangat penting untuk kita memahami agar tidak jemu-jemu berbuat baik ini, saudara. Karena ada nanti saatnya saudara rindu berbuat baik, tetapi saudara tidak bisa lagi. Itulah makanya jangan pernah menunda-menunda kebaikan yang bisa saudara tolong. Saya mau katakan kepada saudara saat ini seperti ini. Saudara bisa melakukan mujizat bagi kehidupan orang lain. Kenapa? Mungkin pertolongan yang saudara berikan, mungkin berkat yang saudara berikan kepada orang, itu adalah jawaban doa yang selama ini mereka naikkan kepada Tuhan. Jadi yang melakukan mujizat bukan hanya Tuhan, tetapi saudara bisa dipakai Tuhan untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Ini perlu saudara ketahui bahwa mungkin setiap kebaikan yang saudara anggap tidak begitu besar, tetapi bagi mereka yang menerima itu sangat besar. Bahkan bisa jadi itu adalah jawaban doa mereka. Makanya saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Saparua Septit, belajarlah untuk senantiasa berbuat baik. Di ayat 10 dikatakan bahwa karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ada penekanan memang di sini dikatakan bahwa tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Di sini dikatakan bahwa ada penekanan kita harus berbuat baik dahulu di dalam komunitas kita, di dalam gereja kita. Kita tidak akan seperti yang saya katakan tadi, kita kan tidak bisa melakukan hal besar di luar organisasi kita, sedangkan gereja kita sendiri kita tidak pedulikan. Inilah makanya penting dikatakan tadi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bukan berarti kepada orang lain tidak bisa. Bahkan sebelumnya dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi memang ada penekanan kepada saudara yang kita seiman yang ada dekat kita. Itu yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Dengan demikian, kita akan bisa berbuat baik kepada komunitas, ke organisasi yang lebih besar lagi. Di sini dikatakan selagi masih ada waktu.
Dalam artian ada nanti waktunya kita mau menolong tetapi kita terbatas, atau bahkan kita tidak ada waktu lagi untuk menjalankan kebaikan itu, melakukan perbuatan baik itu. Maka saat hari ini pesan firman Tuhan saya mau simpulkan bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Itulah dasar kita sehingga kita bisa melakukan perbuatan baik. Bahkan saya mau katakan, saudara ada, saya ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan semata-mata. Jadi sudah seharusnya sebagai pengikut Kristus kita melakukan, kita menjalankan, kita mengikuti teladan yang telah diberikan Tuhan. Kita menjadikan perbuatan baik itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Berbagi, menolong itu udah gaya hidup kita. Bahkan dikatakan ada satu firman Tuhan, saya mau bacakan bagi saudara yang memberkati saya secara pribadi. Di dalam Matius, saudara yang bisa baca, Matius pasal yang ke-5 ayat ke-16. Ini yang perlu saudara tekankan dan saudara pahami bahwa demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah tujuan kita hidup. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh orang lain. Bukan dengan istilah, jangan kita selalu mengerti bahwa kita memamerkan perbuatan baik kita, tetapi dengan sendirinya orang akan melihat jika kita berbuat baik. Tidak pun kita sebarkan, saya berbuat baik begini-begini, enggak. Kita lakukan aja yang baik, orang akan melihat. Sehingga tujuan kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan akan digenapi, akan tercapai. Itu makanya sangat penting untuk kita berbuat baik. Itu adalah salah satu cara untuk kita memberitakan Yesus. Tidak mesti saudara berkhotbah sana sini, tidak perlu saudara penginjilan sana sini, bukan berarti itu tidak perlu. Tetapi dengan hal sederhana, kita melakukan kebaikan, orang akan mempermuliakan Tuhan kita. Bukankah ini tujuan kita hidup sebagai pengikut Kristus? Nah, dan yang paling penting, perbuatan baik saudara itu memiliki pengaruh besar bagi orang yang menerima. Karena di dalam perbuatan baik itu saya pastikan ada kasih. Karena di dalam kasih pasti ada pengampunan. Maka dari itu janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pelaku perbuat baik itu. Bukan hanya mendengar, bukan hanya sekedar tahu seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita sudah memahami firman Tuhan, dampak dari kita memahami firman Tuhan hanya bukan sekedar pemahaman secara teori, tetapi kita harus aplikasikan, kita harus jalankan. Ketika kita sudah memahami apa kehendak Tuhan saat ini, bahwa berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak putus-putus, itu adalah kehendak Tuhan, maka dari situ kita akan belajar untuk mempraktikannya dalam kehidupan kita, untuk menolong kehidupan orang lain yang membutuhkan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau tekankan sekali lagi bahwa setiap perbuatan baik yang saudara lakukan saat ini, Tuhan tilik satu persatu. Tuhan tidak pernah lalaikan. Tuhan melihat terlebih lagi motivasi saudara untuk melakukan kebaikan itu seperti apa. Saya harap jemaat Tuhan yang diberkati, jemaat Tuhan yang ada di Saparua, melakukan kebaikan bukan karena agar dilihat orang, tetapi karena ingin memuliakan Tuhan. Besar harapan saya, firman Tuhan yang saudara dengar saat hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, bisa menjadi rema, bukan hanya menjadi teori, bukan hanya menjadi pemahaman, tetapi bisa menjadi penuntun bagi kehidupan saudara dalam menjalani hari-hari berdampingan dengan sesama, untuk saling menopang, saling menolong, sehingga orang lain akan melihat terang Yesus yang ada di dalam kita. Terlebih tujuan kita menjadi pengikut Kristus di dunia ini untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan bisa kita capai. Puji nama Tuhan. Saya ajak saudara semua untuk menaikkan satu pujian yang berkata, tak pernah berakhir kasih setiamu, Bapakku yang baik. Haleluya saudara. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Kau sangat baik bagi kehidupan kami. Kau sangat kami cinta Tuhan. Haleluya. Terima
terima kasih buat kebenaran firman. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau terbaik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku Tak pernah berakhir. tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Kami mau meneladani Engkau Bapa yang baik. Kami perlu Tuhan Engkau menolong kami untuk senantiasa bisa berbuat baik Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Rohku. Haleluya, pemberitaan firman-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Tak pernah berakhir. Haleluya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan tak pernah berakhir. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya Tuhan yang baik. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Allah kami yang hidup. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa yang baik, firman yang kami dengar bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku perbuat baik kepada orang lain dengan tidak pernah jemu-jemu Tuhan.
Karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang melihat setiap perbuatan baik kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau berkati Tuhan yang baik setiap jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Bapa yang baik setiap pergumulan, setiap kerinduan, harapan jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Biarlah Bapa sakit penyakit, biarlah Tuhan pergumulan, kerinduan mereka Tuhan tolong. Terlebih Tuhan biarlah firman yang mereka terima bisa hidup, bisa menjadi rema dalam kehidupan mereka dan bisa mereka lakukan. Terlebih Tuhan yang baik, namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan Bapa yang baik. Terpujilah namamu Bapa yang baik. Hamba bersyukur dan berterima kasih. Hamba berdoa Tuhan yang baik, biarlah ibadah ini selanjutnya Tuhan tolong sampai selesai. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan permohonan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya baik kita yang ada di Ka'bah Tuhan, baik yang ada di rumah lewat ibadah di siang hari ini, lewat pujian dan penyembahan istimewa firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kita bersama supaya kita semakin dewasa di dalam Dia untuk menghadapi sikon dan situasi saat-saat ini. Hanya firman yang dapat memberikan kekuatan dalam hidup kita lewat dituntun dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Sebab itu Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita percaya bahwa kehadiran kita di siang hari ini dalam Ka'bah Tuhan, bahkan yang di rumah semua sudah diberkati lewat ibadah di siang hari ini. Sebab itu mari saya undang sobat untuk berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Kita angkat pujian bagi Dia segalanya. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. segala pujian syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga di siang hari ini, buat berkat kasih karunia-Mu Engkau nyatakan dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Hamba-Mu yakin apapun yang kami buat di siang hari ini, namun penuh dengan keterbatasan, tapi itulah tanda syukuran kami kepada Engkau, karena kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua terjadi oleh karena kasih karunia anugerah-Mu ya Bapa. Sebab itu hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah senantiasa Engkau nyatakan kuasa firman-Mu bagi semua jemaat Tuhan, baik yang kami yang ada dalam kampung ini, baik yang ada di rumah ya Bapa. Kami semua rata-rata diberkati lewat ibadah raya minggu ini ya Bapa. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus kuatkan iman mereka semua ya Bapa. Mereka semakin dewasa di dalam Engkau dan semakin komitmen hanya Engkau yang patut dipuji.
kasih Roh Kudus. Belum kami akhiri ibadah raya minggu ini ya Bapa. Hamba berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Engkau kenal sebagai pimpinan kami, mulai dari Tuhan dari atasan sampai yang terendah sama sekali. Kami minta dalam nama Yesus, biarlah Engkau sendiri berikan hikmat marifat surgawi, supaya apa yang sementara diprogramkan ke depan, kami percaya Engkau yang punya bangsa kami Indonesia ini, maka Engkau yang bertanggung jawab sepenuhnya. Maka kami akan melihat pembebasan umat-umat-Mu, boleh memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenarannya Bapa. Makasih Bapa, Engkau melihat saat ini Tuhan kami diperhadapkan COVID-19 Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang akan beracara sebagai para medis Tuhan. Kau berikan kemampuan, kekuatan dokter. Kami percaya kuasa firman menyertai mereka, dan biarlah mereka akan melakukan ini dengan penuh tanggung jawab. Dan umat-umat-Mu baik di rumah sakit, baik di rumah Tuhan, Kau sendiri akan datang menjamah mereka ya Bapa. Baik segala penyakit yang mereka derita, kami percaya dalam nama Yesus Kau sembuhkan, dan biarlah mereka boleh bebas dari penyakit ini, dan mereka akan kembali boleh mengucap syukur atas semua karya dan anugerah-Mu di tengah-tengah pikir corona ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, terima kasih Roh Kudus. Dan hamba mempercaya kami semua jemaat Tuhan, baik di rumah baik ini ada di tempat ini, rata-rata diberkati, dimewa sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, baik sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik. Tuhan Yesus memberkati. Kau kenal masing-masing Tuhan Yesus dalam Kau berjanji Bapa bahwa jerih payah kami tidak sia-sia, kami akan nikmati terus berkat keselamatan, berkat kekuatan, kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera, berkat jasmani, dimewa berkat rohani, menjadi bahagia bagi kami semua, sehingga kami terus mempermuliakan nama-Mu Bapa lewat uluran-uluran tangan mereka, baik di rumah baik di Ka'bah-Mu. Hamba meminta dalam nama Yesus, lewat berkat itu milik-Mu, baik tangan Tuhan Yesus memberkati, apapun dikerjakan tangan mereka diberkati, baik sebagai seorang pegawai bidang swasta, petani, nelayan, pengusaha, bisnis besar kecil, dalam nama Yesus Kau buka tingkat-tingkat langit, mencurahkan berkat dari barat, utara, selatan, berkat Abraham, Ishak, Israel tercurah di tengah-tengah rumah tangga seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan mengakhiri ibadah raya minggu ini tidak nama lain, hanya satu nama, yaitu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bab itu saudara sekalian, mari kita pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, berlantaran tuntunan kuasa Roh Kudus tak menyertai kita hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Semua Tuhan Yesus memberkati, baik di rumah baik kita yang ada di sini. Haleluya, puji Tuhan.